Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke bimbingan belajar Ar-Royhan. Kali ini kita akan melengkapi seri latihan soal OSN 2025 SNMPTN tingkat kota Matematika Part 17. Bagi teman-teman yang ingin berlangganan program membership bimbingan belajar Ar-Royhan, kami memiliki 3 program. Ada juara OSN tingkat sekolah dengan harga Rp9.900. Teman-teman mendapatkan fasilitas prioritas dalam membalas komentar kalian. Dan juga juara OSN tingkat kabupaten hanya Rp29.900 dengan fasilitas video eksklusif khusus pelanggan. Dan juga juara OSN tingkat provinsi hanya Rp99.900 dengan fasilitas video eksklusif khusus pelanggan. Bagi teman-teman yang tertarik silakan menghubungi admin ya, atau komen di kolom komentar. Dan juga bagi teman-teman yang mencari pelatihan rutin persiapan OSN Kota 2025 SNMPTN dapat menghubungi admin di nomor WhatsApp berikut. Dengan hanya biaya Rp550.000, teman-teman sudah mendapatkan 8 kali pertemuan setiap bulannya. Bagi teman-teman yang tertarik, buruan segera daftar ya. Oke, kita coba soal pertama. Teman-teman mungkin bisa lihat soal berikut dulu dan kemudian jawab, simpan jawabannya, di pause dulu ya. Oke, sekarang kita bahas. Pada gambar berikut ini diketahui sudut BAC 24 derajat dan sudut ACD 42 derajat. Besar sudut AED adalah, pertama-tama kita tandai dulu yang mana sih sudut-sudut yang dimaksud. BAC yang ini ya. Nah, BAC itu 24 derajat dan juga terakhir ACD yang ini. ACD 42 derajat. Oke. Nah, teman-teman ingat sifat berikut ya. Saya gambarkan dulu lingkaran. Oke, di sini. Oke, gitu ya. Oke. Nah, terus di sini misalkan saya gambar ini titik pusat ya. Oke, ini titik pusat di sini. Terus saya gambar lagi garis seperti ini, gitu ya. Kemudian gambar lagi misalnya seperti ini ya. Oke. Atau mungkin gini deh. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk sudut ini kita ganti warna dulu. Oke, untuk sudut ini namanya misalnya ini A, ini O, ini B, ini C, ini D. Nah, sudut AOB itu adalah sudut pusat, gitu ya. Nah, sudut pusat itu sifatnya selalu 2 kali sudut keliling. Sudut keliling itu apa? Sudut yang menghadap busur yang sama yang dibentuk oleh 2 tali busur. Nah, di sini yang termasuk tali busur, contohnya apa aja? Ada AC, ada BC, dan juga BD, dan juga AD, gitu ya. Sementara AO dan BO adalah jari-jari. Nah, sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh 2 radius lingkaran. Jadi, sudut AOB itu sama dengan 2 kali sudut ACB. Seperti itu ya, teman-teman. Dan juga sama juga dengan 2 kali sudut dari ADB karena mereka menghadap busur yang sama gitu. Dengan kata lain juga sudut keliling adalah sudut keliling yang menghadap busur yang sama, itu besar sudutnya juga sama. Berarti sudut ACB itu sama dengan sudut ADB. Jadi dalam kasus ini berlaku hubungan berikut ya. Oke. Sekarang kita coba hapus. Kita hapus ya. Kita coba bahas ke soal berikutnya. Oke. Di sini kita tahu sudut CAB, kalau kita mau nyari sudut ACD ya, sudut AED yang ditanyain ini. Nah, kita harus tahu dulu sudut DEC, gitu ya. Nah, sudut DEC itu kan kalau kita tinjau dari segitiga CED, dari segitiga CED kita dapat tinjau bahwa sudut DEC sama dengan 180 derajat kurang sudut DACD yang ini ya, yang udah diketahui ini, tambah sudut ini BDC ya, sudut BDC. Oke. Nah, kita udah tahu nih sudut ACD berapa, tapi kita harus tahu nih sudut BDC. Nah, sudut BDC itu kan sama-sama menghadap busur BC, sehingga sudut ADC dan sudut BAC atau sudut BDC itu sama dengan sudut BAC gitu ya, sama-sama 24 derajat. Jadi ini 24 derajat gitu ya. Nah, sedangkan kita udah tahu nih sudut ACD dan sudut BDC sama-sama 42
dan juga 24 derajat. Sedangkan sudut DEC itu 180 kurang totalnya tadi ya. Maka sudut AED itu kan sama aja dengan 180 kurang sudut DEC gitu ya. Nah, sama aja dengan apa? Sudut ACD plus sudut BDC ya. Oke, sama dengan 42 plus 24, hasilnya adalah 66 derajat. Jadi jawabannya adalah B. Bagaimana teman-teman, sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang mencari rekomendasi buku OSN Matematika yang bagus, teman-teman dapat mengunjungi toko kami di bimbelaroyhan.id atau langsung menghubungi admin di nomor WhatsApp berikut. Bagi teman-teman yang tertarik, silahkan beli ya. Oke, kita coba soal selanjutnya. ABCD adalah belah ketupat dengan luas 240 meter persegi ya. Dan panjang salah satu diagonalnya adalah 16 meter nih. Oke. Keliling belah ketupat adalah ini meter ya. Oke. Sorry, ada beberapa typo. Oke, yang jelas kita ini koreksinya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita gambar dulu belah ketupatnya. Jadi belah ketupatnya mungkin kayak gini kurang lebih ya. Oke, ya gambar aja dulu ya. Oke. Kita tahu salah satu diagonalnya itu panjangnya 16. Oke, 16 ya. Oh, ada nyasar. Oke. Kita gambar lagi diagonal yang satu gitu ya. Oke, udah dapat ya. Oke, kemudian kita tahu salah satunya panjangnya 16. Jadi kalau misalnya 16, kita misalkan ini 8, kita misalkan yang 16 yang ini ya, yang bawah ya. Terus saya tulis dulu gini deh, A, B, C, D. Kita misalkan AC itu 16 gitu ya. Maka ini E, ini 8, ini 8 gitu ya. Nah, kan dia membagi menjadi dua bagian yang sama panjang gitu. Terus teman-teman tahu kan kalau rumus belah ketupat itu apa? Diagonal 1 kali diagonal 2 per 2, atau AC kali BD per 2 itu sama dengan 240. Nah, AC nya 16 per 2 kali BD sama dengan 240. 16 bagi 2 8 ya. 8 kali BD 240. Maka BD sama dengan 240 bagi 8 30 gitu ya. Nah, kalau BD sama dengan 30, kita dapat DE dan BE itu masing-masing 15 ya. Oke, sehingga kita dapat panjang semua sisi ini kan sama panjang semua ya, namanya belah ketupat pasti sama panjang semuanya, tapi nggak siku-siku, nggak kayak persegi gitu ya. Oke, terus dengan Pitagoras, karena ini siku-siku, pastinya dia berpotongan siku-siku, kita dapatnya CD misalnya ya, CD itu sama dengan akar 8 kuadrat tambah 15 kuadrat gitu ya, akar 64 tambah 225 gitu. Hasilnya adalah akar 289 atau 17. Nah, jawabannya CD itu 17 cm. Jadi ini 17, 17, 17, 17. Maka kelilingnya apa? 17 kali 4 ya. 17 kali 4 68 cm. Sorry, 68 meter ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Bagaimana teman-teman, sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Dan juga bagi teman-teman yang mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi Sains Madrasah atau KSM, juga dapat membeli e-book yang telah kami buat. Ada matematika, IPA dan IPS, dan juga ada modul keislaman. Bagi teman-teman yang tertarik, silakan mengunjungi toko kami di link berikut atau langsung menghubungi admin di nomor WhatsApp berikut. Buruan segera dibeli ya. Oke, soal terakhir, sebuah segitiga siku-siku ketiga titik sudutnya berada pada koordinat min 2,6, 4,4 dan x, y. Titik x, y yang mungkin adalah, oke, kita gambar dulu koordinat kartesiannya sebagai berikut ya. Oke, misalnya kayak gini ya. Oke. Nah, kita gambar dulu min 2. Oh, kita punya min 2. Ini sumbu x, ini sumbu y gitu ya. Ini 1, ini 2 gitu ya. Nah, terus ada 4. 1, 2, 3, 4. Terus ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Oke. Dan juga nggak ada lagi. Oke, kita gambar dulu titik pertama min 2,6, maka dia di sini ya. Oke, ini titik pertama misalnya titik A. Ini kita misalkan ini titik A, ini titik B, dan ini titik C gitu ya. Oke.
titik A min 2,6 dan titik B 4,4. 4-nya di sini ya. Ini 4. Oke. Sini ya. Ini titik B. Oke, untuk mencari titik X Y berarti kita gambar aja persegi panjang gitu ya. Oke, kita bisa gambar persegi panjang yang melalui titik A dan B sebagai berikut gitu ya. Oke, nah untuk titik C kemungkinannya yang mana? Ya kemungkinannya yang ini ya. Yang ini, sorry. Yang ini atau yang ini gitu ya. Oke, nah kita tahu kalau koordinat yang ini itu sama dengan min 2. Ini kan tadi 4 ya. Ini min 2. Maka yang ini min 2,4. Kalau yang di atas ini kan 4 ya. Ini 6. Maka 4,6. Ya ini segaris gitu ya, 4,6. Jadi kemungkinannya ada dua, yaitu min 2,4 atau 4,6. Tapi kita lihat di option, jawaban yang ada adalah min 2,4. Jadi kita pilih jawaban D. Bagaimana teman-teman, sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar gitu ya. Tapi Kak, apakah itu jadi segitiga siku-siku? Ya iya benar, ini jadi segitiga siku-siku kalau kita gambar garis gitu ya. Sorry, kita gambar garis berikut. Oke, ini kan jadinya segitiga siku-siku ya, apapun itu ya, mau milih min 2,4 atau milih 4,6. Silakan jawab soal berikut di kolom komentar ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang tertarik membeli paket pembinaan OSN SMP Matematika 2025 berupa rekaman, dapat menghubungi admin di nomor WhatsApp yang tadi dan juga langsung mengunjungi di link toko berikut. Bagi teman-teman yang belum subscribe akun kami, buruan segera di subscribe ya, dan jangan lupa like dan share. Terima kasih.